Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ala ihsani wa syukur lahu ala fadlihi wa amtinani. Asyhadu an la ilaha illallah ta'ziman li syanihi wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Salawatullahi wa salamuhu alaihi thumma amma ba'du. Jemaah sekalian rahimani wa iyyakum jami'an. Walhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala awalan wa akhiran wa zahiran wa batinan. Walhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmu shalihat. Jemaah sekalian, kembali kita lanjutkan pembacaan daripada hadis-hadis yang terdapat di dalam kitab Bulughul Maram yang ditulis oleh Al-Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullahu taala, masih pada bab jual beli, Sebelumnya jemaah rahmat Allah Subhanahu wa taala, penting untuk kita sebutkan sebagai muqaddimah salah satu kaidah bahwa di dalam Islam kita memang diperintahkan untuk mencari harta yang halal, dan sebagaimana kita ketahui bahwa kita sebagai makhluk dan hamba Allah Subhanahu wa taala juga salah satunya adalah sebagai makhluk atau sesuatu yang disebut sebagai dengan makhluk yang ekonomis, atau seseorang yang dia memang berhajat pada hal-hal yang sifatnya ekonomi. Dan Allah Subhanahu wa taala telah menegaskan bahwa yang namanya manusia itu secara manusiawi telah difitrahkan untuk mencintai harta dan juga dunia. Maka di dalam surah Ali Imran Allah Subhanahu wa taala menyebutkan zuyyina lin-nasi hubbu syahawati minan nisa wal banina wal qanatir al muqantati minadh dhahabi wal fiddah wal khayl al musawwamati wal an'ami wal harth dzalika mata'ul hayatid dunya wallahu 'indahu husnul ma'ab. Bahwa manusia dari sonanya, dari penciptaannya secara fitrah, baik saya, Anda dan kita semua itu memang cinta pada harta. Karena itulah Rasulullah SAW menyatakan yakbul insan, manusia usianya beranjak tua, wa yakbul ma'ahu hubbud dunya, dan kecintaan dia terhadap harta tidak berkurang karena bertambahnya usia. Jadi pada banyak keadaan secara manusiawi makin tua seseorang bahkan makin cinta terhadap harta. Karena itulah Rasulullah SAW mengingatkan di dalam hadisnya, di mana Rasulullah SAW menyatakan, "Wala tastabti'u ar-rizqa, innan nafsa lan tamuta," bahwa satu jiwa lan tamuta tidaklah akan wafat, dicabut nyawanya, hatta yastawfiya rizqahu, sampai dicukupkan rezeki yang telah qudira, yang telah dicatat untuknya. Fala tastabti'u rizqa, janganlah kalian tergesa-gesa ingin cepat kaya, ingin cepat banyak punya harta. Khudul halal, kata Rasulullah SAW, ambil yang halal, watruku al-haram, dan tinggalkan yang diharamkan. Maka Rasulullah SAW menyatakan bahwa di samping kita berusaha mencari harta yang halal, tetapi kita wajib waspada. Jangan sampai obsesi kita terhadap harta itu menjadikan kita gelap mata, tidak melihat lagi batasan mana yang halal dan diharamkan. Dan kita tidak boleh cinta berlebih-lebihan. Ada obsesi akhirat, ada obsesi dunia. Walaupun secara fitrah jamaah kita cinta pada dunia, tapi ternyata Allah Ta'ala dan Rasulnya menyatakan obsesi dunia itu harus di bawah obsesi akhirat. Makanya Rasulullah SAW menyatakan, "Man kanati ad-dunya akbar hammih." Jadi barang siapa yang obsesi paling tinggi, paling besar, paling dalam dan berkesan dalam hatinya adalah dunia, ja'alal faqra baina ainaihi, yang selalu terbayang di pelupuk matanya pasti adalah kemiskinan, walaupun dia pada faktanya kaya. Wa faraqallahu syamlah, Allah Subhanahu wa taala cerai-beraikan urusannya. Kemudian walam yahsul minad dunya illa ma qad kutiba lahu, dia tidak mendapatkan dunia walaupun dia sudah membanting tulang, berusaha maksimal, kecuali apa yang telah dicatat untuknya. Wa man kanatil akhiratu akbar hammi, tetapi kalau kita bisa menjadikan akhirat sebagai obsesi paling tinggi, paling besar, paling berkesan dalam hati kita dan paling dalam, maka Allah Ta'ala menyatakan
ja'alallahu ghinahu fi qalbi. Allah Ta'ala jadikan rasa kaya, rasa cukup dalam hatinya. Wa jama'allahu syamlah, Allah Ta'ala mudahkan urusannya. Wa ta'ti dunya ilaihi, dan dunia akan datang kepada dia. Wa hiya raghimah, dalam kondisi tunduk. Maka batasannya adalah yang pertama jamaah, kita jadikan obsesi akhirat. Betul kita cinta dunia, tapi kita harus berusaha maksimal berjihad menjadikan obsesi akhirat di atas dunia. Kemudian yang kedua, penting bagi kita sifat qanaah, merasa cukup. Walaupun memang tidak ada batas cukup, tetapi kita harus berusaha untuk merasa cukup dengan karunia yang telah Allah Ta'ala berikan kepada kita. Dan itu akan melahirkan ketenangan. Dan karena ini bertentangan dengan sifat manusiawi kebanyakan, dan karena Allah yang membolak-balikkan hati, ya kita minta kepada Allah. Salah satu doa yang diajarkan oleh Rasulullah SAW, Allahumma qanni'ni fima a'taitani. Ya Allah, jadikanlah aku qanaah, merasa cukup dengan rezeki yang telah Engkau berikan kepada saya. Tentu saja salah satu fenomena yang perlu kita ingatkan bersama adalah fenomena hedonic treatment. Bahwa seseorang, dan uniknya jamaah, dalam semua hal masalah dunia, entah itu kekuasaan, entah itu wanita, entah itu berbagai macam kemewahan, awalnya kita merasa sangat menginginkan, sangat terobsesi. Tapi ternyata ketika kita telah capai, kita akan berada pada satu kondisi merasa sangat senang. Tapi tunggu beberapa bulan, kembali seperti biasa. Kalau tanpa ada iman, kalau tanpa ada qanaah, kalau tanpa ada syukur, kembali terasa biasa saja dan bahkan hampa. Demikian seterusnya, tidak pernah merasa puas. Seandainya seorang hamba mendapatkan satu lembah emas, di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Anas bin Malik, dia tidak akan pernah puas kecuali mendapatkan lembah emas yang kedua, dan demikian seterusnya. Nah, jemaah rahmat Allah Subhanahu wa taala, maka ini adalah hal yang sangat penting, bahwa kita harus obsesi akhirat di atas. Kemudian yang kedua, kita merasa qanaah. Adapun yang ketiga, solusinya kalau masih juga cinta dunia, jadikan obsesi terhadap dunia sebagai simpanan kelak di akhirat. Saya sering mengingatkan bahwa boleh saja cinta dunia kalau kita berada dalam kondisi demikian, tapi niatkan untuk akhirat. Ya, saking cintanya dunia kita kepada dunia, bawa harta kita ke akhirat. Demikian jemaah. Nah, kita lanjut jemaah pada hadis yang berikutnya. Hadis yang berikutnya di dalam kitab Bulughul Maram, itu adalah hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu tentang satu kejadian. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam marra ala sabrati ta'amin. Beliau pernah jalan ke pasar, sekaligus beliau lakukan pengamatan. Ya, beliau melewati seorang pedagang makanan. Wa dakhala yadahu fiha, dan beliau merasa ada yang janggal. Beliau kemudian memasukkan tangan beliau pada satu tumpukan makanan seperti gandum misalkan, korma atau yang semacamnya. Fa dakhala yadahu fiha faqalat fanalat asabi'uhu balala. Kemudian Rasulullah SAW menyentuh di bagian bawah tumpukan makanan tadi, ada bagian yang basah. Ada bagian yang basah, maksudnya makanannya sudah rusak. Kemudian Rasulullah SAW menyatakan, "Ma hadza ya sahibat ta'am?" Kenapa ini wahai penjual makanan? Kok yang bagus di atas terlihat oleh para calon pembeli, dan yang jelek di bawah? Maka penjual makanan menyatakan, "Asabathu sama'u ya Rasulullah." Tadi kena hujan wahai Rasulullah SAW. Faqala, maka Rasulullah SAW menegur penjual makanan tadi, "Afala ja'altahu fawqa ta'ami kayyarahun nasu?" Kenapa yang jelek tidak dipisahkan, ya, daripada yang baik, sehingga manusia sebelum membeli makanan engkau mengetahui, dan mereka membeli
atas dasar informasi yang telah lengkap dan tidak tertipu. Man gasyya, kata Rasulullah SAW, barang siapa yang menipu, falaysa minni, bukanlah termasuk golonganku. Hadis ini diriwayatkan oleh Al-Imam Muslim. Sebagaimana kita ketahui bahwa di dalam Islam berlaku satu hadis Rasulullah SAW yang itu juga merupakan kaidah. Yang itu juga merupakan kaidah di mana Rasulullah SAW menyatakan la yu'mina ahadukum hatta akhahu ahabba ilaihi la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbuhu li nafsihi. Kalian tidak akan beriman dan mencapai keimanan yang sempurna sampai kalian mencintai saudara kalian seperti kalian mencintai diri kalian. Apa yang baik untuk kalian, kalian juga inginkan itu dicapai oleh saudara kalian. Apa yang tidak kalian inginkan menimpa kalian, kalian juga harusnya berusaha tidak menimpa saudara kalian. Maka memperlakukan diri pribadi di orang lain seperti diri pribadi. Tentu saja dalam transaksi kita tidak ingin ditipu, maka kita tidak boleh juga menipu orang lain. Tentu saja dalam setiap transaksi kita ingin mendapatkan hak kita sesuai dengan apa yang telah disepakati, maka itu juga diinginkan orang lain. Dan Rasulullah SAW menyatakan, kalian tidak beriman sampai kalian menginginkan kebaikan yang kalian inginkan, itu juga kalian tunaikan kepada orang lain. Dan kerusakan atau kerugian yang kalian tidak inginkan menimpa kalian, itu juga kalian tidak timpakan kepada orang lain. Maka dengan demikian Islam tidak menerima pribadi yang terbelah. Satu sisi rajin sholat, tapi satu sisi juga menipu orang lain. Nah, jemaah rahmat Allah Subhanahu wa taala, dan di dalam hadis ini juga ada kaidah la dharara wa la dhirar, sebagaimana hadis Rasulullah SAW, tidak boleh ada madarat, tidak boleh ada hal yang memudaratkan pribadi, dan tidak boleh juga ada hal yang memudaratkan orang lain. Tidak boleh ada hal yang memudaratkan orang lain. Pada praktek dan fakta kenyataan jemaah rahmat Allah Subhanahu wa taala, tentu saja kita bisa membedakan. Yang pertama adalah hal yang menjadi kesengajaan. Tentu tidak ada toleransi sama sekali. Hal yang merugikan orang lain di dalam Islam tidak ditoleransi sama sekali, dan itu Rasulullah SAW ancam sebagai dosa, dan Rasulullah SAW menyatakan bukan termasuk minni, golonganku. Sebagian para ulama menyatakan bukan termasuk golonganku, maksudnya adalah dia tidak menjalankan petunjukku dalam jual beli. Sebagian para ulama bahkan lebih keras menyatakan dia bukan termasuk umatku yang mendapatkan syafaat kelak pada hari kiamat. Sebagian para ulama menyatakan bahkan dia bukan termasuk umatku, kata Rasulullah SAW. Maka ini tentu adalah peringatan yang sangat keras daripada Rasulullah SAW bahwa kaum muslimin wajib menjaga integritas dan kejujuran dalam transaksi jual beli. Oleh karena itulah Rasulullah SAW menyatakan al-bayyi', di mana Rasulullah SAW menyatakan bahwa jual beli al-bayyi'ani bil khiyari ma lam yatafarraqa, bahwa kedua belah pihak yang melakukan transaksi mempunyai hak pilih untuk jadi atau batal. Kemudian keduanya akan diberkahi selama baik pedagang maupun pembelinya jujur dalam transaksinya. Dan ketiga salah satunya atau keduanya berbohong, ya maka akan dihapus keberkahan daripada transaksi yang dia lakukan. Adapun yang kedua jamaah adalah tidak ada etikat jelek. Tidak ada etikat jelek, tanpa sengaja dia merugikan orang lain. Maka di sisi ini masing-masing harus saling mengingatkan. Dan ketika tampak, oh ternyata saya telah merugikan orang lain, maka dia wajib minta maaf dan kemudian mengembalikan haknya. Adapun hukum hitam putihnya di dalam Islam, seseorang yang jelas-jelas membeli barang yang ada aibnya. Jadi membeli makanan ternyata sudah basi misalkan, membeli mobil ternyata ada cacat yang itu diyakini sudah ada sebelumnya,
tapi tidak dijelaskan dan itu fatal dan sangat signifikan, membutuhkan biaya yang lumayan untuk diperbaiki, atau beli tanah misalkan ternyata tanah sengketa legalitasnya tidak didapatkan, atau semacam demikian juga pada berbagai macam komoditas dan objek jual beli, maka si pembeli mempunyai hak khiyar, mempunyai hak untuk membatalkan. Setelah disampaikan kemudian dibuktikan, maka si pembeli berhak untuk membatalkan dan dia mendapatkan pengembalian penuh atas harga yang telah dia bayarkan. Di sini si penjual tidak boleh menolaknya. Maka Allah Ta'ala berfirman, وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ وَتُدْلُوا إِلَى الْحُكَّامِ لِتَأْكُلُوا فَرِيقًا مِنَ النَّاسِ. Tidak boleh juga seseorang di dalam satu transaksi, dalam satu interaksi ekonomi, karena dia mempunyai pengalaman atau kekuatan atau yang semacamnya, membawa perkara ke pengadilan supaya dia bisa memakan harta orang lain. Jadi tidak boleh sengaja misalkan menggugat orang lain padahal dia tahu salah untuk memakan harta manusia. Jadi seseorang yang telah dibuktikan bahwa ada aib pada objek yang dia jual, kemudian si pembeli membatalkan, maka dibatalkan dan dikembalikan secara penuh. Ya, tidak perlu dia misalkan mencari pembenaran, alibi, bahkan yang lebih parah misalkan dia membawanya ke pengadilan karena nilainya besar dan yang semacamnya. Wallahu ta'ala alam bisawab. Nah, ini hadis yang pertama yang kita bacakan pagi ini. Kemudian hadis yang kedua, jemaah rahmat Allah Subhanahu wa taala, adalah hadis yang diriwayatkan oleh Abdullah bin Buraidah wa an Abdullah bin Buraidah an abihi radhiyallahu taala anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, daripada Abdullah bin Buraidah dari bapaknya, beliau menceritakan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, man habasal ainaba ayyamal qitafi hatta yabi'ahu may yattakhidahu khamra faqad taqahhama an-nar 'ala basirah. Barang siapa yang menunda panen anggurnya pada saat sudah matang, pada masa panennya, supaya dia bisa menjual kepada pembeli yang biasa memprosesnya untuk jadi minuman keras, maka sungguh dia telah menerjang api neraka dalam keadaan dia tahu akibatnya. Hadis ini diriwayatkan oleh Al-Imam At-Tabrani dalam kitab beliau Al-Awsat dengan sanad yang hasan. Nah, di dalam hadis ini Rasulullah SAW memberikan petunjuk jamaah kepada para petani, mereka yang bergiat dan menghasilkan ma'isyahnya dalam masalah ekonomi dari sektor pertanian, bahwa tidak boleh seseorang sengaja. Dalam kasus misalkan dia nanam anggur, dia menunda panennya supaya betul-betul siap dan pas diproses untuk minuman keras. Mungkin bagi sebagian petani anggur misalkan kalau panennya itu ditunda 1 atau 2 bulan, maka lebih pas dan minuman keras yang dihasilkan lebih cocok maksudnya untuk diproses jadi wine misalkan, minuman-minuman yang memabukkan, maka yang demikian, praktek yang demikian itu diharamkan di dalam Islam dan merupakan satu dosa, sebab sudah ada indikasi, dan Islam menutup semua pintu dosa dan pintu kerusakan. Kalau kita lihat kan, menanam anggur kemudian menjualnya itu boleh, tapi ketika sengaja menunda panennya supaya lebih pas sesuai dengan spek yang diinginkan oleh industri minuman keras, maka yang demikian menjadi diharamkan. Rasulullah SAW menyatakan bahwa pada minuman keras mendapatkan dosa mereka yang membawanya, mereka yang memprosesnya, mereka yang menjualnya, dan mereka juga yang menikmati keuntungannya. Jadi pada transaksi objek yang diharamkan dan jasa yang diharamkan, semua pihak yang terlibat itu mendapatkan dosa. Itu semua pihak yang terlibat mendapatkan dosa. Dan di sini tantangannya luar biasa. Contoh misalkan, yang berat itu kan bagi
bapak-bapak atau saudara kita kaum muslimin yang kebetulan mendapatkan amanah, katakanlah sebagai seorang ASN yang mendapatkan amanah bagian perizinan misalkan, kemudian ada satu kegiatan usaha yang tidak sesuai dengan syariat dan itu membutuhkan izin tentu saja. Nah, contohnya misalkan peredaran dan penjualan miras, ya, diskotik atau yang semacam demikian, tempat hiburan malam atau prostitusi misalkan atau yang semacamnya. Nah, ketika dia menandatangani, nah otomatis juga dia mendapatkan bagian dosa yang sama dengan pelaku bisnis pada sektor barang atau jasa yang diharamkan tadi. Wallahu ta'ala a'lam bishawab. Intinya semua pihak yang terlibat dalam penjualan barang yang diharamkan, demikian juga jasa yang diharamkan, itu mendapatkan dosa. Dan di dalam hadis ini ada sebuah kaidah jemaah rahmat Allah Subhanahu wa taala yang disebut dengan maqasid asy-syariah, bahwa Islam mempunyai salah satu perangkat sebagai sumber hukum yang disebut dengan maqasid asy-syariah, pertimbangan maqasid syariah, maslahat sesuai dengan syariah, bahwa Islam itu kan tujuannya untuk menjaga akal sehat, menjaga jiwa dan nyawa, menjaga kesehatan, menjaga agama, dan menjaga keturunan. 5 hal yang sangat dijaga oleh Islam: akal sehat, kemudian nyawa, kemudian kesehatan, kemudian juga harta, dan juga keturunan manusia. Maka semua hal yang mencederai, berpotensi merusak semua yang dijaga oleh Islam yang 5 tadi, maka itu diharamkan dari sudut bab saddud dzara'i'. Saddud dzara'i' itu maksudnya adalah menutup pintu kerusakan. Mungkin saja ada satu hal yang legal dan halal, tapi karena bisa menjurus pada hal yang diharamkan, maka sebagai upaya proteksi, Islam kemudian mengharamkannya. Islam mengantisipasi dan kemudian mengharamkannya. Seperti kasus tadi, seorang petani, aktivitasnya halal, menjual anggur juga halal, tapi dia tahu yang datang untuk dijadikan minuman keras, maka nggak boleh dia jual. Atau pada keadaan yang kedua, dia sudah berniat, oh berarti panennya dipaskan, tunda dulu 1-2 bulan supaya kualitasnya lebih pas misalkan. Nah, ada kasus yang unik pada berbagai macam transaksi yang lain. Jadi di sini ada 2 keadaan. Yang pertama, jemaah, kita tidak tahu. Kita sebagai penjual atau penyedia layanan jasa tidak tahu bahwa yang datang kemudian meniatkan hal yang diharamkan. Contoh misalkan kita pengusaha catering, begitu ya. Contoh misalkan kita pedagang macam-macam. Ternyata si penjual tadi menggunakannya untuk hal yang diharamkan. Kalau kita tidak tahu, tidak masalah. Tidak masalah. Kalau kita tahu, nggak boleh. Kalau kita tahu, nggak boleh. Ya, misalkan yang mau beli untuk satu tujuan maksiat, ternyata event dan kegiatan yang diadakan, ya nggak boleh kita jual. Walaupun yang kita jual tadi makanan, tapi kita tidak dibebankan untuk mencari tahu dan bertanya. Ya tidak disyaratkan atas kita untuk bertanya, Pak, ini makanan yang dipesan untuk kegiatan apa sih? Tidak perlu demikian. Tetapi kalau kita tahu tanpa kita bertanya, ternyata kegiatannya diharamkan, itu juga tidak diperbolehkan. Inilah kaidah yang disebut dengan maqasid asy-syariah. Dan dari hadis ini juga salah satu kaidah yang berhubungan adalah sadd adz-dzara'i'. Tidak boleh segala sesuatu yang mengarah kepada hal yang diharamkan, itu juga diharamkan dan ditutup pintunya. Dan pada praktek yang lain banyak ditanyakan di akhir tahun itu, misalkan petani jagung gitu ya, petani jagung, jualan jagung boleh, ya kan? Nanam jagung juga boleh, tidak ada masalah sama sekali. Tapi jikalau sengaja dipaskan, begitu ya, sengaja dipaskan, dia udah kalkulasi, oh nanti akhir tahun jagung katakanlah 4 bulan,
dia tanam untuk pas akhir tahun dipanen, dipaskan sengaja, ada niat, maka yang demikian riskan dan bisa jadi diharamkan di dalam Islam sebab ada niat. Kemudian juga seseorang yang awalnya bukan penjual jagung misalnya, dia aktivitasnya bukan jual jagung jemaah. Beda misalkan seorang jual jagung, setiap hari aktivitasnya adalah jualan jagung. Dia jualan jagung di malam tahun baru pun hukum asalnya boleh. Sebab sejatinya dari awal dia memang jualan jagung, tanpa perlu dia menambah stok. Kalau dia sengaja, oh malam ini rame nih, akhir tahun, saya tambah deh stok beberapa kali lipat, sebab permintaan akan tinggi. Nah, ini nggak boleh. Tapi kalau dia memang setiap hari penjual jagung, pas terakhir tahun baru dia tetap seperti biasa, stoknya juga tetap seperti biasa, maka tidak ada yang salah dan tidak ada hal yang diharamkan. Tapi kalau sengaja demikian, maka diharamkan. Wallahu ta'ala a'lam bishawab. Contohnya misalkan yang lagi adalah kita buka warung makan. Contoh saja, ini hanya sekedar contoh jemaah. Kita buka warung makan, biasa tutup jam 9 malam atau jam 10 malam. Tidak ada yang salah sama sekali. Bahkan malam tahun baru pun kita boleh buka, tapi normal seperti biasa. Tapi kalau ini malam tahun baru, saya tutupnya sengaja khusus malam ini jam 12. Nah, di atas dari jam 10 tadi, itu bisa jadi masuk dan berkaitan dengan hadis yang sedang kita bahas, dan itu bisa jadi diharamkan dan lebih kehati-hatian tidak melakukan yang demikian. Wallahu ta'ala a'lam bishawab. Kemudian jemaah rahmat Allah Subhanahu wa taala, hadis yang berikutnya yang ketiga adalah hadis yang diriwayatkan oleh Aisyah radhiyallahu taala anha. Aisyah radhiyallahu taala anha meriwayatkan di hadis yang ini diriwayatkan oleh ashabus sunan, di mana Aisyah radhiyallahu taala anha menyatakan al-kharaju bid-dhaman. Al-kharaju bid-dhaman. Al-kharaj itu adalah hasil, keuntungan, manfaat. Bid-dhaman itu adalah kerugian yang ditanggung. Di dalam Islam berlaku sebuah kaidah al-kharaju bid-dhaman. Jadi penetapan kaidah itu biasa kebanyakannya bukan redaksi hadis, jadi ada banyak kasus, diambil kesimpulan, ditetapkan kaidah hukum. Di bawah kaidah tadi berhubungan dengan banyak kasus hukum yang relevan dan berhubungan. Dan ada penetapan kaidah yang unik, yaitu hadis Rasulullah menjadi kaidah langsung, baru kemudian diterapkan pada berbagai macam kasus yang berhubungan. Nah, di dalam hadis ini Aisyah menyebutkan sabda Rasulullah SAW yang pendek, al-kharaju bid-dhaman. Manfaat itu sesuai dengan jaminan atas kerugian. Bahwa seseorang yang mendapatkan keuntungan, dia juga harus siap untuk menanggung kerugian. Bahwa seseorang yang dia telah siap menanggung kerugian, maka dia telah halal dan legal mendapatkan keuntungan. Jadi risiko senantiasa bersama potensi keuntungan. Potensi keuntungan yang didapatkan harus sepadan dengan risiko yang akan dia hadapi. Maka dalam kasus jual beli, seseorang yang telah mengeluarkan harga beli, itu kan dia telah mengeluarkan, dia telah siap untuk menderita kerugian. Maka semua keuntungan dari objek yang telah dia beli itu juga otomatis menjadi hak milik dia, menjadi hak milik dia. Wallahu taala a'lam bishawab. Naam. Demikian juga seseorang yang bekerja sama, dia berpotensi dan halal mendapatkan bagi hasil. Karena dia berpeluang mendapatkan bagi hasil, kalau ada rugi, maka dia juga harus menanggungnya. Baik mudharib pengelola dengan capek, letih, nggak ada hasil,
atau penyandang modal dengan menderita modalnya jadi nyusut atau bahkan hilang selama yang pertama bukan hal yang sifatnya fraud atau kecurangan. Yang kedua bukan sifatnya kelalaian. Jadi kalau misalkan kita masuk pada akad mudharabah harus ada klausul detil untuk verifikasi apakah kerugian yang terjadi karena kecurangan ataukah kelalaian ataukah memang hal yang bisa ditoleransi sebagai kerugian normal. Kalau itu karena kecurangan dan kelalaian bisa tervalidasi, verifikasi demikian dan itu terbukti, maka ditanggung oleh si pengelola. Disinilah walaupun pada awal mulanya kerjasama usaha bagi hasil itu tidak ada jaminan, tidak ada underlying asset atau kolateral, tetapi kalau bisa dibuktikan itu adalah fraud atau kelalaian dan juga apalagi kecurangan, maka bisa diminta jaminan. Kalau ada sebelumnya dipegang, itu bisa dieksekusi. Dan inilah memang salah satu di zaman ini. Terkadang banyak yang bertanya kepada saya, Ustaz, memang kalau kerjasama itu nggak boleh ada jaminan kan? Saya katakan bahwa hukum asalnya mudharabah memang tidak ada jaminan, tetapi boleh seseorang pemodal meminta jaminan, ya, kolateral atas trust modal yang telah dia serahkan kepada mitra kerjasamanya, mitra usahanya. Kalau skemanya adalah mudharabah, satu pengelola tanpa modal, satu pemodal. Dan jaminan tadi disebutkan dan disepakati klausulnya dan itu tidak bias. Ketika terjadi kerugian tinggal dirujuk. Oh, ini maksudnya apakah kecurangan kesengajaan, apakah karena kelalaian, ataukah memang karena kondisi-kondisi yang normal. Contohnya pasar yang sedang lesu, permintaan yang menurun misalkan, atau terjadinya musibah yang menimpa si pengelola tadi. Maka al-kharaju bid-dhaman, keuntungan sesuai dengan potensi kerugian. Seseorang yang ingin untung harus siap rugi. Seseorang yang dia menanggung kerugian harusnya dia yang mendapatkan untung. Seperti itu jamaah rahmat Allah Subhanahu wa taala. Dan dalam dunia bisnis memang biasanya kesiapan untuk menerima risiko itu berbanding lurus dengan keuntungan yang ada di bisnis tersebut. Biasanya sulit atau bahkan nggak ada, untungnya banyak, kemudian risikonya nggak ada atau kecil. Karena itulah Islam mengharamkan nihilisasi risiko. Contohnya riba misalkan, minjamin uang, ini saya pinjamkan kamu untuk modal usaha, mau rugi mau untung, pokoknya uang saya balik, saya dapat untung. Basis bunganya sekian. Nah, itu diharamkan di dalam Islam. Hal yang menjadi kontroversial kemudian adalah simpanan di bank. Hukum asalnya jamaah rahmat Allah SWT, ketika seseorang menitipkan dengan akad wadiah, akad titipan, kita kan nitip ini saldo kita ke bank, ya kan? Maka dalam kasus yang demikian, si bank berhak mendapatkan jasa atas titipan dan dia tidak boleh menggunakan titipannya. Begitu jemaah, tidak boleh menggunakan titipannya. Dan dia ketika menjaga titipan sesuai amanah, terjadi kejadian yang di luar kekuasaan, ya musibah banjir misalkan, kebakaran, bukan dia yang wajib untuk mengganti, dia tidak wajib mengganti. Apakah seperti itu ketika kita buka rekening? Ya ternyata tidak. Dana yang kita setorkan sebagai tabungan di bank itu kan diposisikan sebagai sumber dana bagi bank. Makanya bank itu jamaah kalau laporan keuangan pasti banyak hutang. Coba lihat kalau jamaah baca laporan
saham perbankan, pasti rasio D-nya itu tinggi. Rasionya itu pasti tinggi. Kenapa demikian? Sebab dia memposisikan dana tabungan nasabah itu pada neraca hutang. Disebut dengan DPK, dana pihak ketiga. Dana pihak yang ketiga yang dia kelola. Dan itu status realnya adalah hutang. Tapi di bank syariah, entah kenapa mungkin ada ini disebut sebagai titipan. Dan itu dikelola sepenuhnya oleh bank. Bank dapat keuntungan. Yang nabung cuma aman saja, tapi nggak dapat bagi hasil kalau skema wadiah. Nah itu sebetulnya sejatinya adalah hutang. Harusnya akadnya adalah hutang piutang ketika kita membuka tabungan. Kalau bank mau punya alasan sah dalam Islam untuk memutar uang tersebut. Dan secara ironi saya lihat dalam dunia perbankan dana kita yang kita tabung itu disebut dengan dana murah. Dana murah. Dana murah itu maksudnya apa ya? Kos yang nggak perlu ada return yang dikasihkan pada nasabah. Jadi memang kita yang berkemampuan terbatas mensubsidi orang yang kemampuan ekonominya lebih kuat. Sebab kan ketika kita mau minjem di bank itu kan harus ada status apakah kita bankable atau enggak. Nah, kebanyakan penabung ini kan enggak lolos pada syarat-syarat yang ditetapkan oleh di bank. Maka ketika Menteri Purbaya menyuntikkan likuiditas sampai 200 triliun lebih, harapannya ekonomi itu di bawah bisa cepat berputar. Dan ternyata ketika evaluasi, lah ini kok nggak berputar juga, ya kan? Sebabnya adalah ketatnya syarat di perbankan karena takut macet, ya. Padahal kan harusnya bank juga harus siap rugi. Yang kedua adalah tingginya suku bunga. Bayangkan BI suku bunganya hanya 4 sekian persen, tetapi bank menetapkan bunganya berapa? Berapa jemaah saat ini? Kalau seseorang minjem di bank, katakanlah mungkin 10%, 12, bahkan 14%. Jadi BI ngasih 4%, banknya ngasih ke nasabah yang minjem berapa? 12% atau 15%. 3 kali lipat. Di berbagai macam negara itu rata-rata hanya 2 atau 3%, bahkan kurang sedikit, bahkan lebih sedikit kalaupun lebih. Dan bunga pinjamannya katakanlah 5 atau 6%. Di Indonesia ketika pelaku usaha minjam ke bank maka bunganya sampai bahkan tadi antara 12 sampai 15%. Dan itu adalah sebagiannya subsidi dari pemerintah, terutama untuk UMKM. Itu kan sebetulnya pemerintah subsidi bunga, tapi oleh bank kemudian ya kita tidak berbicara sebab itu dunia ribawi. Nah, jamaah sampai di sini mungkin ada pertanyaan, masih ada waktu 5 menit lagi. Silakan, mungkin ada pertanyaan. Ya, silakan. Iya. Iya. Pihak lain. Si pembeli tadi itu masih kena hukum dia nggak meminta ganti untuk penjual awal. Iya. Ya, jemaah rahmat Allah Subhanahu wa taala, bahwa ketika jual beli itu keadaan adalah saat seperti itu. Sesuai dengan faktanya. Si penjual katakanlah beliau mempunyai legalitas yang sah. Jadi dia menjual hak milik dia, patok-patoknya jelas, kemudian sertifikatnya juga jelas, kemudian dia tidak mengetahui ada risiko gugatan atau sengketa atau apapun, dia jual. Dan transaksi telah rampung, ya kan? Transaksi telah rampung. Dia juga tidak mengetahui bahwa tanah tersebut ada potensi kelak akan
akan digugat atau yang semacamnya. Dijual berarti dia menjual hak milik dia secara sah. Hak milik dia secara sah. Maka si pembeli menerima tanahnya, si penjual menerima harganya. Lama berselang ternyata tanah tersebut digugat. Begitu Pak ya? Tanah tersebut digugat. Maka ketika itu telah berlangsung lama, jual beli telah rampung dan semua patokan juga menyatakan aman, verifikasi KRT aman, kelurahan aman, BPN juga aman, gitu ya kan? Semuanya aman. Maka ketika terjadi hal yang demikian, memang sulit permasalahannya. Dalam artian si penjual menjual dalam keadaan aman. Dia juga tidak tahu bahwa itu sengketa. Nah, kecuali yang demikian disebutkan dalam perjanjian jual beli. Biasanya notaris itu ada template khusus Pak ya. Dan perlu kita pastikan salah satu bunyinya biasanya di ujungnya itu intinya jikalau bahwa si penjual menjamin legalitas kepemilikan atas objek yang dia jual dan bertanggung jawab sepenuhnya bahwa yang demikian aman 100%. Maka yang demikian itu si pembeli mempunyai hak untuk membatalkan berdasarkan perjanjian tersebut. Tetapi ketika perjanjiannya sedikit diubah oleh si penjual yang memang dia tahu hukum, sebagai kehati-hatian bahwa si penjual menjual sebagaimana adanya dengan patok-patok yang telah ada, dengan legalitas yang aman, dan adapun sesudah transaksi telah rampung, semua potensi keuntungan dan kerugian menjadi tanggung jawab sepenuhnya pembeli, berarti tidak bisa dibatalkan. Makanya memang penting juga detail. Tapi kalau dalam baru beli ternyata bermasalah gitu ya. Di sini tentu saja agak bias berapa waktu lama yang dibutuhkan. Kalau sudah dibangun, kalau sudah disewakan, atau misalkan sudah cocok tanam, dapat untung. Tapi kalau baru saja beli ternyata digugat orang lain, ya itu tentu saja tidak selayaknya. Jadi dan si penjual juga harus ada etikat baik semacam dia beli kasihan, kemudian dikembalikan uangnya. Masalahnya biasanya uangnya langsung terpakai begitu Pak ya. Ya saya pribadi pernah beli dekat-dekat sini ya. Waktu itu sertifikat di dekat-dekat Balikpapan ini lah. Sertifikatnya sudah 3 kali dijaminkan di bank. Ya, saya tanya Badan Pertanahan, aman. Transaksi dilakukan secara tunai. Setelah beli, rintis-rintis didatangi. Ternyata sertifikat yang saya beli saat itu, ini hanya sebagai cash aja. Ternyata ada segel lain yang diakui. Saya konfirmasi ke BPN, enggak Pak, Bapak itu pemegang hak sah, pertahankan saja. Tapi ya keadaannya sulit jadinya, di lapangan jadi tegang. Akhirnya saya datang ke penjual, sebab ini baru dilakukan. Si penjual juga berkata, lah saya kan baru tahu. Ya kata saya bukan baru tahu, sebab di masyarakat sekitar itu ternyata sudah pada tahu. Ya berarti kan nggak ada komunikasi. Kemudian ternyata uangnya juga sudah kepakai, ya akhirnya loss. Jadi seperti itu. Jadi memang penting kehati-hatian, apalagi hukum yang berlaku di tempat kita bukan hukum yang kita jelaskan ini sesuai fikih Al-Quran dan hadis. Pentingnya itu pada klausul, memang pada klausul di notaris itu. Di samping template yang sudah ada baku, kita juga perlu menambahkan kalimat-kalimat yang jelas.
Ya, contohnya tadi bahwa terhitung sejak saya jual secara tunai tanah yang saya jual, maka si pembeli berhak atas semua keuntungan dan kerugian di atas tanah tersebut. Atau misalkan si penjual menyatakan bahwa hubungan jual beli tanah ini dilakukan atas dasar apa ada yang terlihat sesuai fakta dan semuanya telah dijelaskan dan si pembeli telah mengetahui secara jelas. Seperti itu, wallahu taala a'lam bishawab. Nah, ya, ada yang lain mungkin, silakan jemaah. Ya, silakan. Uang sewa rumah tadi kenapa? Coba diulangi Pak, gimana tadi? Apakah boleh menerima uang sewa rumah sedangkan apa tadi? Oh, belum selesai masa kontrak pihak sebelumnya begitu ya? Apakah boleh menerima sewa dari pihak lain? Ya nggak boleh. Sebab al-mu'minuna ala syurutihim. Orang mukmin, orang muslim itu terikat dengan syarat-syarat yang telah disepakati. Berarti selesai dulu atau seizin orang yang kontrak nyewa sebelumnya. Dia misalkan ada kepentingan sehingga pindah keluar sebelum sewa, maka ya itu bisa dilakukan. Tapi kalau dia masih ada di sana, ya nggak boleh, tentu saja disewakan pada pihak lain. Pada pihak lain. Ini pada objek sewa, apalagi pada objek jual. Ya, pada objek jual kemarin itu ada sesuatu yang sudah dijual, jual kembali, dan itu menimpa kemarin di Balikpapan kasus di kota kita pada banyak kasus kapling gitu ya. Jadi kaplingnya sudah dijual, kemudian dijual kembali beberapa kali. Maka ini tentu saja diharamkan. Demikian juga pada objek sewa. Dan seseorang ketiga akan menyewakan, kemudian dia berniat menjual rumahnya, dia perlu hati-hati. Masukkan klausul dalam sewa tadi, bahwa jikalau ada pembeli rumah, maka masa sewa putus di tengah jalan dan sisa bulan sewa yang sudah dibayarkan akan dikembalikan oleh pemilik rumah sewa. Dan sewa ini juga harus ada akad detil harusnya. Sebab pada kebanyakan, katakanlah kita nyewakan rumah kita 20 juta 1 tahun, ternyata setelah 2 tahun perbaikannya sama saja dengan biaya sewa. Saya pernah mengalami begitu kasusnya. Jadi kadang-kadang bisa begitu Pak. Ya, ini hanya sekedar cerita, nyewakan rumah, ya kan? Setelah 2 tahun, kok ternyata biaya perbaikan sama dengan biaya sewa. Habis itu PDAM diputus. Sebab 3 bulan nggak bayar. Salahnya saya nggak ngecek gitu. Disewakan udah nggak dicek. Ternyata PDAM-nya diputus sama itunya meterannya dicabut sama PDAM, diputus. Sebab nggak dibayar oleh yang nyewa, dan yang nyewanya langsung pergi, begitu ya. Jadi saya hitung, sewanya lebih perbaikannya lebih mahal daripada sewa. Jadi tidak hanya jual beli, bahkan sewa menyewa juga penting untuk ada akad detil seperti itu. Semoga bermanfaat jemaah. Barakallahu fikum. Alhamdulillahirabbil alamin. Jazakumullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.